Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dengan Mr. Fajri. Mister akan menyampaikan video pembelajarannya materi tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Baik, lanjut. Hormat, teman-teman mungkin sudah pernah mendengar kata hormat. Hormat itu artinya adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. Atau menghargai disebut juga dengan takzim, hikmat atau sopan. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana arti dari hormat, menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan, atau menghargai atau disebut takzim, hikmat dan sopan. Ya, itu arti dari hormat. Kemudian lanjut, patuh. Ya, kita harus tahu dulu arti dari patuh. Patuh itu artinya adalah taat, menurut, mengikuti atau tidak membantah. Jadi teman-teman harus tahu dulu arti dari patuh. Boleh pilih yang mana ya? Mau taat, menurut, mengikuti atau tidak membantah. Bentuk menghargai orang tua, guru, dan anggota keluarga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah patuh. Itu adalah salah satu bentuk menghargai orang tua, guru, dan anggota keluarga. Kita harus patuh ya. Harus taat, harus menurut, harus mengikuti, dan tidak membantah. Bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan segala perintah orang tua, ya, guru, dan juga keluarga dengan ikhlas dan sabar. Ketika diberi tugas oleh guru, maka teman-teman harus langsung melaksanakannya. Ketika diperintah oleh orang tua di rumah, teman-teman pun sama ya, langsung melaksanakannya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu hormat. Tadi arti dari hormat apa? Masih ingat? Ya, hormat itu menghargai dengan berlaku adil dan sopan ya, atau takzim bahasa Arabnya. Yaitu di sini menghargai orang tua, guru, dan anggota keluarga dengan berlaku baik dan sopan ya. Bisa jadi berkata baik, berlaku baik, berbicara yang sopan ya, tidak membantah. Nah, di sini salah satu gambarnya adalah teman-teman menghormati orang tua ketika akan pergi ke sekolah ya, berpamitan, mencium tangan kedua orang tua. Itu adalah bentuk menghargai orang tua. Kemudian kalau guru di sekolah, ketika guru menjelaskan materi, teman-teman mendengarkan dengan duduk yang rapi ya, mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan. Kemudian kalau di keluarga, teman-teman menghormatinya dengan cara membantu membersihkan rumah ya, membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu bentuk menghormati anggota keluarga kita. Ada mama, ada papa, ya, ada adik kita, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Oke, bentuk menghargai atau menghormati orang tua, guru, dan anggota keluarga yaitu dengan ringan tangan. Apa ya ringan tangan itu? Yaitu suka membantu kedua orang tua ya, guru dan keluarga di saat sedang kesulitan atau di saat ada pekerjaan. Salah satu contohnya ketika di rumah orang tua kita sedang bersih-bersih, kita membantu ya, menyapu, mengepel, mencuci piring ya, melipat pakaian, dan bersih-bersih kamar. Kemudian ketika di sekolah kita membantu pekerjaan guru ya, membantu menolong pekerjaan guru. Misalnya diperintahkan guru untuk membawa buku ya, teman-teman ikut membantu pekerjaan guru, membawa buku ke perpustakaan misalnya ya. Kemudian di keluarga kita membantu juga supaya pekerjaan itu supaya ringan, maka kita membantu pekerjaan keluarga kita ya, bersih-bersih kaca ya, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Keempat, ya, bentuk menghargai atau menghormati
orang tua itu yaitu dengan menyenangkan hati orang tua, ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyenangkan hati orang tua seperti rajin belajar, sopan dan tidak marah-marah dengan orang tua. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa melakukan ini ya, yaitu dengan cara rajin belajar, ya, sopan dan tidak marah-marah. Itu cukup menyenangkan hati orang tua ya. Tidak harus diberi dengan uang. Ya, cukup dengan rajin belajar, orang tua kalian pun akan senang. Nah, ini adalah gambar ketika ada anak yang sedang rajin belajar nih, ya. Ketika dikasih tugas oleh gurunya, maka dia langsung mengerjakan. Kemudian dengan menghormati orang tua juga sama, bisa menyenangkan hati orang tua ya. Mencium tangan ketika akan pergi ke sekolah. Kemudian satu lagi, tidak marah-marah nih. Hal yang sangat penting adalah ketika di rumah tidak boleh kita marah-marah dengan orang tua. Ya, itu adalah perbuatan dosa. Ya, dosa besar ya. Ketika kita marah-marah sama orang tua, maka Allah akan melaknat kita ya, membenci kita. Maka dari itu kita hindari ya teman-teman. Oke, cukup menyenangkan hati orang tua ya. Jadi paham ya, rajin belajar itu adalah yang paling penting. Yang kelima, bentuk menghargai orang tua itu cukup dengan menjaga nama baik ya. Bagaimana sih Mister caranya? Yaitu kita harus selalu berbuat baik agar nama baik orang tua selalu terjaga. Contohnya, kita tidak boleh mengejek orang tua teman lain ya. Kita menjelek-jelekan orang tua kita ya, atau menjelekkan orang tua teman lain kita ya. Itu tidak boleh. Maka harus dijaga nih ucapan kita itu, maka harus dijaga. Perbuatan kita itu harus dijaga ya. Supaya apa? Nama baik keluarga kita tidak tercemar oleh orang lain. Apabila kita membicarakan orang tua kita atau teman orang tua kita, maka kita beristighfar, astagfirullahalazim ya, beristighfar, memohon ampun atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Oke, kemudian lanjut mendoakan ya. Jadi teman-teman cukup mendoakan saja, tidak usah berbuat banyak ya, tidak usah berbuat kerja keras untuk membantu orang tua. Hal yang paling mudah yaitu mendoakan. Ya, bentuk menghargai orang tua itu cukup mendoakan. Yaitu kita harus selalu mendoakan orang tua kita karena orang tua kita sudah memiliki jasa yang besar dalam kehidupan kita. Ya, dari mulai kita di dalam perut ibu 1 bulan, 2 bulan sampai 9 bulan melahirkan kita, itu jasanya sangat besar. Jadi teman-teman, apa yang dibutuhkan orang tua hanya mendoakan ya. Jadi dengan mendoakan saja orang tua kita senang. Ya, insya Allah kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian saat orang tua kita sedang sakit, ya, contohnya ada yang harus kita lakukan, yaitu kita harus bersikap sabar ketika orang tua kita sakit, merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh kelembutan, jangan sampai kita marah-marah karena orang tua kita sakit. Kemudian menyenangkan hati orang tua, yaitu salah satunya dengan menghiburnya ya, supaya orang tua kita cepat sembuh. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah agar orang tua kita segera diberi kesembuhan ya. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya sehat ya teman-teman. Kalau yang sakit kita doakan semoga orang tua kita cepat sembuh. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap hormat dan patuh kepada guru. 1. Hormat kepada guru itu apabila berjumpa dengan guru ketika di sekolah, ucapkan salam, cium tangannya dan membukukan sedikit badan. Apabila guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan dengarkan apa yang diajarkan agar mudah memahaminya. Kita lanjut. Kedua, mematuhi perintah guru. Apabila kita diperintah oleh guru, misalnya mengambil spidol papan tulis, mengantarkan buku, menghapus papan tulis dan sebagainya, kita harus melaksanakannya. Kemudian selalu menaati peraturan sekolah ya, selain dari guru juga menaati peraturan sekolah. Misalnya apabila tidak masuk karena sakit harus membuat surat izin ya ke sekolah atau memberitahukan kepada gurunya.
Meneladani sikap guru. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga penting, bagaimana teman-teman bisa meneladani atau mencontoh sikap guru ya. Yang baiknya boleh diambil, yang buruknya kalian tinggalkan. Ya, salah satunya ketika guru kita misalnya sering mengisi waktu istirahat dengan membaca buku, teman-teman juga mengikuti hal yang sama ya, membaca buku. Kemudian di sini juga selalu menaati peraturan sekolah ya. Sekolah maupun di kelas kita harus bisa menaati peraturan. Nah, bagaimana meneladani sikap guru? Bisa? Mudah-mudahan teman-teman bisa semua ya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun kalian harus bisa meneladani orang tua kita ya. Bagaimana orang tua kita sudah bekerja keras, membantu kita, merawat kita dari kecil hingga dewasa. Oke, yang terakhir, kita harus bisa hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ya, di keluarga itu kan ada kakek nenek, ada kakak adik, ya, ada mama papa, ya. Kita bisa harus hormat kepada keluarga kita. Salah satunya adalah bersikap rukun, ya, memuliakan, berperilaku sopan, tidak menghina dan tidak meremehkan. Kita harus saling bersilaturahmi dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga. Ya, teman-teman bisa silaturahmi ini dengan keluarga kita ya yang jauh di sana. Ya, itu salah satu hormat kepada anggota keluarga kita ya, sering berkunjung ke sama saudara dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Mungkin ini saja materi yang Mr. Fajri sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.